Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu Sunda Investama tertarik untuk membeli Moreland Realty sebagai bagian dari negosiasi pembelian sebelumnya. Jim Moreland, Presiden Moreland Realty, telah mengumpulkan harga jual 80 rumah di daerah market area dengan harga satuannya itu in thousand of dollar atau $1.000. Nah, di soal diketahui N-nya itu 80 dan data yang belum tersusun. Nah, angka 80 tersebut didapat dari jumlah atau banyaknya data yang tertera dalam soal tersebut. Sehingga ditanyakan yang pertama yaitu sajikan data dalam distribusi frekuensi dan juga gambarkan histogram, poligon dan juga kurva frekuensinya. Selanjutnya, untuk menyajikan data dalam distribusi frekuensi, langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu menyusun data tersebut. Nah, bisa dilihat itu adalah data yang sudah tersusun. Kemudian, untuk langkah yang kedua, menyusun daftar distribusi frekuensi dengan menghitung rentang, banyak kelas dan juga menentukan panjang kelas. Untuk menghitung rentang, yang pertama R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya yaitu 125 dan data terkecilnya 27, sehingga 125 dikurangi 27 sama dengan 98. Selanjutnya yaitu menentukan banyak kelas. Banyak kelas B sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, 1 ditambah 3,3 log 80. Jadi sama dengan 7,28. Angka 728 itu dibulatkan menjadi 8. Alasannya ditarik ke atas itu karena mengambil kelas interval terkecil. Selanjutnya yaitu menentukan panjang kelas, di mana P sama dengan rentang dibagi banyaknya kelas. Tadi banyaknya kelas itu 8 dan rentangnya 98. Jadi 98 dibagi 8 sama dengan 12,25. 12,25 tersebut dibulatkan menjadi 13 karena mengambil kelas interval terkecil sehingga dibulatkan ke atas. Setelah daftar distribusi frekuensi tersusun dengan rentang 98, banyak kelas 8, panjang kelas 13, maka selanjutnya yaitu menyajikan data dalam distribusi frekuensi, yaitu dengan 2 kolom dan 8 baris, 2 kolom untuk daftar host price dan juga jumlah host. Nah, 8 baris tersebut didapat dari banyaknya kelas yaitu 8. Tadi nilai terkecilnya itu 27, maka untuk mengisi daftar host price-nya itu 27, 39, 40, 52 itu dari panjang kelasnya 13 dan seterusnya sampai pada banyak kelas yang ke-8. Dan itulah tabel frekuensinya. Langkah yang terakhir yaitu menggambar histogram, poligon, dan kurva frekuensi. Dengan cara masukkan jumlah host pada garis vertikal dan untuk garis horizontalnya memasukkan daftar host price dengan cara ujung bawah kelasnya itu dikurangi 0,5. Dikurangi 0,5 itu karena datanya dalam satuan. Misalnya 27 dikurangi 0,5, 26,5, kemudian 40 dikurangi 0,5, 39,5, seterusnya sampai pada angka 104,5. Nah, untuk 104,5, 117,5, 130,5 itu diambil dari batas atas kelas, di mana ujung atas kelas tersebut ditambah 0,5.
sehingga 104 ditambah 0,5 menjadi 104,5, 117 ditambah 0,5 menjadi 117,5, 130 ditambah 0,5 menjadi 130,5, dan itulah garis horizontalnya. Setelah digambarkan garis vertikal, garis horizontal, dan memasukkan nilainya, kemudian membuat histogram, poligon, dan juga kurva frekuensinya. Seperti itu. Nah, bisa dilihat itulah histogram, poligon, dan juga kurva frekuensi. Tetapi histogram, poligon, dan kurva frekuensi tersebut bisa disajikan dalam satu-satu ataupun hasil tersebut disatu-gambarkan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, sebuah survei dilakukan terhadap 80 orang anggota masyarakat yang bertujuan untuk mengukur tingkat pendapatan sebagai persentase dari tingkat kesejahteraannya. Hasil survei kemudian disajikan dalam sebuah daftar distribusi frekuensi sebagai berikut. Selanjutnya, pertanyaan poin A. Susun daftar distribusi frekuensi asalnya, yaitu yang membuat ujung bawah dan ujung atas setiap kelas interval. Nah, untuk mencari kelas intervalnya itu dengan cara 1499,5 dikurangi 500 sama dengan 99,5. 500 itu angka dari panjang kelas dibagi 2. Panjang kelasnya 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Setelah itu diperoleh nilai 99,5. 99,5 tersebut ditambah 0,5. Maka kelas intervalnya itu adalah 1000 ditambah 0,5 itu karena angka 99 itu termasuk limit. Maka ditanyakan ujung bawah sama dengan A, ujung atas sama dengan B. Dirumuskan tanda kelas tersebut, yaitu A ditambah B per 2, A ditambah B sama dengan 2 dikali 1499,5, A ditambah B sama dengan 2999. Maka nilai B diperoleh 2999 dikurangi P, panjangnya, sama dengan 2999 dikurangi 1000 sama dengan 1999. Sedangkan untuk nilai A sama dengan 2999 dikurangi 1999, maka A diperoleh 1000. Setelah ujung bawah dan ujung atas setiap kelas interval diketahui, maka disusun daftar distribusi frekuensinya. Untuk pertanyaan poin B yaitu menghitung rata-rata pendapatan kelompok masyarakat tersebut beserta simpangan bakunya. Bisa dilihat seperti tabel berikut. Di sini untuk menghitung rata-rata dan simpangan bakunya itu menggunakan cara pendek, di mana CI sama dengan frekuensi terbesar sehingga diketahui kelas codingnya pada angka 20. Maka X0 atau tanda kelasnya yaitu pada titik CI pada kelas interval 4000 sampai 4999. Maka dapat dihitung X0 sama dengan 4000 ditambah 4999 dibagi 2 sama dengan 899 dibagi 2 itu adalah 4999,5. Dengan cara pendek untuk mencari rata-ratanya yaitu X bar sama dengan X0 ditambah P dikali sigma FI CI per sigma FI. 4499,5 ditambah 1000 dikali 0 per 80 sama dengan 4499,5. Jadi dapat disimpulkan rata-rata pendapatan masyarakat adalah sebesar 4.499.500. E sama dengan 1000 dikali akar 80 dikali 248 dikurangi 0 kuadrat per 80 dikali 79 sama dengan 1000 dikali akar 19840 dikurangi 0 per 6320.
sama dengan 1000 dikali 1,77 sekian, maka simpangan baku diperoleh 1771,79. Bisa dilihat pada tabel tersebut bahwa kelas modusnya itu terletak pada angka 20. Sehingga untuk menentukan B1 dan B2-nya, di mana B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. 20 dikurangi 12 sama dengan 8, dan juga B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Kemudian nilai-nilai tersebut masukkan kepada rumus modus tersebut, yaitu 3999,5 ditambah 1000 dikali 8 per 8 ditambah 8 sama dengan, kalau dijumlahkan itu 4499,5. Karena modusnya itu sudah diketahui, langkah selanjutnya yaitu menghitung kemiringan kurva square tersebut dengan memasukkan nilai X bar, modus, dan juga simpangan bakunya, yaitu 4499,5 dikurangi 4499,5 per 1771,79 sama dengan 0. 0 tersebut terbukti simetris. Kenapa? Karena ukuran kemiringannya itu 0. SK0 itu menunjukkan kurva atau model simetris. Jadi terbukti bahwa model distribusi data pendapatan kelompok masyarakat tersebut adalah simetris atau normal. Selanjutnya yaitu pertanyaan poin D. Jika 30% anggota masyarakat berpenghasilan terendah direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BLT, berapakah pendapatan tertinggi agar berpeluang mendapatkan BLT? Dijawab bisa menggunakan desil ataupun persentil. Di sini menggunakan desil D1 sampai D9 karena pertanyaannya 30% pendapatan terendah, maka terletak pada D3. Dirumuskan untuk mencari letak D3 itu I dikali N ditambah 1/10 sama dengan 3 dikali 80 ditambah 1/10 sama dengan 24,3. Jadi letak D3 nya itu 24,3. Sehingga data ke-24 itu berada di kelas 3000 sampai 3999. Maka B atau batas bawah kelas kuartilnya itu sama dengan 3000 dikurangi 0,5 sama dengan 2999,5. Selanjutnya yaitu P atau panjang kelasnya itu sama dengan 1000, dan F besarnya itu frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas kuartilnya sama dengan 10 ditambah 8 sama dengan 18. Dan untuk F kecilnya atau frekuensi kelas kuartil sama dengan 12. Sehingga D3-nya sama dengan B ditambah P dikali I kali N dikali F besar per 10 sama dengan 2999,5 ditambah 1000 kurung buka 24 dikali 18 kurung tutup per 12 sama dengan 2999,5 ditambah 10 dikali 0,5 sama dengan 3499,5. Jadi dapat disimpulkan pendapatan tertinggi dari 30% yang berpeluang menerima BLT adalah sebesar 3.499.500. Selanjutnya yaitu pertanyaan poin E. Jika 25% anggota masyarakat berpenghasilan paling tinggi wajib membayar pajak PPh, berapa pendapatan terendah yang wajib membayar pajak PPh? Dijawab yaitu menggunakan kuartil K1, K2, K3. 25% pendapatan tertingginya itu terletak pada kuartil ketiga atau persentil 75. Sehingga mencari letak K3-nya sama dengan I dikali N ditambah 1/4
sama dengan 3 dikali 80 ditambah 1/4 sama dengan 60,75. Nah, data ke-61 itu berada pada kelas 5000 sampai 5999. Maka B atau batas bawah kelas kuartilnya itu sama dengan 5000 dikurangi 0,5 sama dengan 4999,5. Panjang kelasnya 1000. F besar atau frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas kuartilnya sama dengan 20 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 50. Untuk F kecilnya atau frekuensi kelas kuartilnya sama dengan 12. Sehingga dapat dihitung kuartil 3-nya itu sama dengan B ditambah P dikali kurung buka I kali N dikali F besar per 4 sama dengan 4999,5 ditambah 1000 dikali kurung buka 3 dikali 80 dikali 50 per 4 per F nya itu 12 sama dengan 4999,5 ditambah 1000 dikali 0,83 sama dengan 5829,5. Jadi dapat disimpulkan pendapatan terendah yang wajib membayar PPh adalah sebesar 5.829.500 dari 25% anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Untuk soal yang ketiga, the following, tabel berikut ini merupakan harga dan jumlah penggunaan untuk 6 item pada tahun 2015 dan 2019. Nah, itu merupakan tabelnya. Karena nanti setiap kuantiti 2015, 2019 dijumlahkan dan juga price-nya 2015 dan 2019-nya itu dijumlahkan. Untuk pertanyaan poin A, hitung indeks harga sederhana untuk setiap item pada 2019 dan 2015 sebagai tahun dasar. Dengan rumus indeks harga sama dengan PT per PO dikali P0 dikali 100 atau tahun sekarang dibagi tahun sebelumnya dikali 100. Maka for each item atau untuk setiap item itu dicari indeks harganya dari mulai indeks harga A sampai indeks harga F, di mana indeks harga A itu 7,75 per 7,50 dikali 1000 sama dengan 103,3 dan seterusnya sampai indeks harga F. Indeks harga B diperoleh 90, indeks harga C diperoleh 125, maka naik 25%. Untuk indeks harga A itu naik 33%, untuk indeks harga B turun 10%, dan untuk indeks harga D itu 133,3 naik 33%, untuk indeks harga E sama dengan 120 naik 20%, dan untuk indeks harga F itu sama dengan 150 naik 50%. Dengan keterangan harga mengalami kenaikan dan penurunan dalam persen. Selanjutnya untuk poin B itu mencari indeks kuantitas sederhana atau indeks jumlah. Dengan rumus IA sama dengan kuantiti tahun sekarang per kuantiti tahun sebelumnya dikali 100. Maka dicari untuk for each item, untuk setiap itemnya dari IAA sampai IAF, di mana IAA-nya itu diperoleh 120 maka naik 20%, IAB diperoleh 150 naik 50%, IAC 100 tetap, dan IAF yaitu 83,3 turun 16,7%. Maaf, untuk tadi IAD itu turun bukan naik tetapi turun 11,12%. Selanjutnya untuk poin C itu indeks gabungan, ditanyakan unweighted atau indeks agregatif tidak tertimbang.
Dengan rumus IAT atau IA 2019 sama dengan sigma price tahun sekarang per sigma price tahun sebelumnya dikali 100 sama dengan 175.042,75 per 170.032,5 dikali 100. 175.042,75 itu didapat dari jumlah price pada tahun 2019 dan untuk 170.032,5 itu didapat dari jumlah price pada tahun 2015 sehingga didapat 1029 dikali 100 sama dengan 102,94. Jadi dapat disimpulkan pada tahun 2019 itu terjadi kenaikan sebesar 2,94% atau indeks agregatif tidak tertimbangnya itu 102,946. Selanjutnya untuk poin D itu ditanyakan indeks harga agregatif tidak tertimbang dengan menggunakan metode last pairs. Dengan rumus ILT sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 dikali 100 sama dengan I 2019-2015 nya itu 7,75 dikali 1.500 ditambah 90.000 dikali 2 ditambah 25.000 dikali 40 ditambah 20 kali 900 ditambah 60.000 dikali 150 ditambah 15 dikali 1.200 per 7,50 dikali 1.500 ditambah 100.000 dikali 2 tambah 20 kali 40 ditambah 15 kali 900 ditambah 50.000 dikali 150 ditambah 10 dikali 1.200 dijumlahkan kemudian dikali 100 sama dengan 10227.625 per 8536750 dikali 100 sama dengan 109,80%. Maka dapat disimpulkan terjadinya kenaikan indeks harga sebesar 19,80%. Untuk poin yang terakhir atau poin E, ditanyakan indeks harga agregatif tidak tertimbang dengan metode PASH dengan rumusnya IPT sama dengan sigma PT dikali QT per sigma P0 dikali QT dikali 100 sama dengan 7,75 dikali 1.800 ditambah 90.000 dikali 3 ditambah 25.000 dikali 40 ditambah 20 dikali 800 ditambah 60 dikali 200 60.000 dikali 200 ditambah 15 dikali 1.000 per 7,50 dikali 1.800 ditambah 100.000 dikali 3 ditambah 20.000 dikali 40 ditambah 15 dikali 800 ditambah 50.000 dikali 200 ditambah 10 dikali 1.000 dijumlahkan kemudian dikali 100 sama dengan 13.314.950 per 135.500 dikali 100 sama dengan 119,57%. Maka dapat disimpulkan untuk poin E, terjadinya kenaikan indeks harga sebesar 19,57%.